Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Maharani dengan NIM 220631100002 dari kelas 4A Prodi Pendidikan Informatika. Di sini saya akan membuat video tentang dual booting, yaitu menggunakan VirtualBox, Windows XP, dan Windows dan OS Linux Ubuntu. Sebelum saya masuk ke tutorialnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai dual booting terlebih dahulu. Nah, dual booting sendiri adalah cara menggunakan dua atau lebih sistem operasi atau OS yang berbeda pada satu komputer. Biasanya, setiap sistem operasi diinstal pada partisi terpisah pada hard drive tertentu. Ketika hard drive dipartisi dengan cara ini, berarti drive tersebut dibagi menjadi segmen struktur dan jenis file berbeda yang memungkinkan sistem operasi berbeda untuk berjalan di dalamnya. Biasanya, ketika komputer dual boot dinyalakan, pengguna dapat memilih sistem operasi mana yang akan digunakan. Jika Anda perlu mengubah sistem operasi, Anda harus mereboot komputer dan beralih ke sistem yang diinginkan. Nah, beberapa metode dual boot memanfaatkan proses virtualisasi untuk memungkinkan Anda menjalankan dua sistem secara bersamaan, satu sistem operasi di dalam sistem operasi lainnya. Opsi-opsi tersebut akan diuraikan dan memungkinkan pengguna untuk menginstal dan menjalankan sistem yang berbeda pada satu komputer. Umumnya, dual booting dilakukan dengan menginstal dua sistem operasi yang berbeda seperti Windows dan juga Linux pada partisi yang terpisah di hard drive komputer. Setiap kali komputer dinyalakan, pengguna diberikan opsi untuk memilih sistem operasi yang ingin mereka jalankan. Untuk saya akan menggunakan Windows XP 7 dan Linux Ubuntu. Salah satu kelebihan utama dari dual booting adalah fleksibilitas yang diberikannya kepada pengguna. Dengan adanya dual booting, pengguna dapat menggunakan berbagai sistem operasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Contohnya, seseorang dapat menggunakan Windows untuk tugas sehari-hari yang umum seperti tugas sekolah atau tugas kuliah, penggunaan kantor atau berselancar di internet, sementara mereka dapat beralih ke Linux untuk keperluan pengembangan perangkat lunak, analisis data, atau eksperimen teknis lainnya. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan keunggulan dari masing-masing sistem operasi tanpa harus mengorbankan yang lainnya, karena Windows dan juga Linux bisa berjalan bersamaan atau digunakan secara bersama-sama. Nah, selain itu, dual booting juga memungkinkan akses terhadap aplikasi atau perangkat lunak yang hanya tersedia pada satu sistem operasi tertentu. Di sini, kita bisa memberikan contoh pada beberapa program yang hanya kompatibel dengan Windows, sementara yang lainnya hanya dapat dijalankan dengan Linux. Dengan menggunakan dual booting, pengguna dapat mengakses kedua jenis aplikasi tersebut tanpa harus menginstal virtual machine atau melakukan emulasi yang seringkali memerlukan sumber daya tambahan. Namun, di banyak kelebihan yang dimiliki oleh dual booting, terdapat kekurangan yang perlu dipertimbangkan. Salah satu resiko utamanya adalah kemungkinan kehilangan data atau kerusakan sistem saat menginstal atau menghapus salah satu dari dua sistem operasi yang terpasang. Proses pengaturan partisi juga dapat menjadi rumit, terutama bagi pengguna yang kurang berpengalaman dalam manajemen penyimpanan. Setiap sistem operasi memerlukan partisi terpisah di hard drive, dan proses partisi ini harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menyebabkan konflik atau kehilangan data yang tidak disengaja. Selain itu, dual booting juga dapat memakan ruang penyimpanan yang signifikan, karena setiap sistem operasi memerlukan ruang partisi yang terpisah. Jadi, untuk Windows dan Linux sendiri itu harus ada ruang yang terpisah, karena partisinya itu berbeda. Nah, hal ini dapat menjadi masalah utama jika hard drive komputer memiliki kapasitas yang terbatas atau kapasitas rendah. Pengguna juga harus memperhatikan bahwa mengalokasikan terlalu banyak ruang untuk satu sistem operasi dapat mengurangi ruang yang tersedia untuk sistem operasi lainnya. Dalam mengelola dual booting, pengguna juga perlu mempertimbangkan kemungkinan konflik antara dua sistem operasi yang berjalan bersamaan. Seperti pembaruan sistem operasi satu dapat mempengaruhi konfigurasi atau kinerja sistem operasi lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang bagaimana menjaga kedua sistem operasi tetap berjalan secara harmonis. Dual booting juga menawarkan fleksibilitas yang besar dalam penggunaan berbagai sistem operasi. Pengguna harus mempertimbangkan baik kelebihan maupun kekurangan yang dimiliki oleh dual booting ini. Nah, di dalam dual booting terdapat partisi yang merupakan pembagian logis dari ruang penyimpanan pada hard drive komputer yang memungkinkan pengguna yang efisien dari sistem operasi dan data.
Setiap partisi memiliki peran dan fungsi tertentu dalam penggunaan dual booting atau pengaturan dual bootingnya sendiri. Dan pemahaman yang mendalam tentang jenis-jenis partisi yang umum digunakan akan membantu pengguna dalam mengelola sistem mereka dengan lebih efisien. Yang pertama itu ada partisi swap, yang merupakan area penyimpanan tambahan yang digunakan oleh sistem operasi untuk memindahkan data yang jarang digunakan dari RAM ke hard drive. Ini membantu mengurangi penggunaan memori fisik dan meningkatkan kinerja sistem secara keseluruhan. Biasanya diperlukan dalam instalasi Linux, meskipun pengguna Windows juga dapat memanfaatkannya. Saat mengatur dual booting, penting untuk memperhitungkan ukuran partisi swap yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sistem, terutama jika Anda melakukan banyak kegiatan multitasking atau menggunakan aplikasi berat memori lainnya. Yang kedua ada root partition. Adalah sebuah partisi utama yang berisi seluruh sistem operasi dan file sistem yang diperlukan untuk menjalankan komputer. Semua file sistem, direktori, dan aplikasi sistem terletak di root partition. Dalam dual booting, setiap sistem operasi yang terinstall akan memiliki root partitionnya sendiri. Memisahkan root partition untuk setiap sistem operasi memungkinkan pengguna untuk mempertahankan keutuhan dan instalasi antara kedua sistem tersebut. Hal ini juga memudahkan pengelolaan dan pemeliharaan sistem karena setiap sistem operasi dapat memiliki lingkungan yang terpisah. Ketiga, ada partisi home, di mana pengguna menyimpan file pribadi mereka seperti dokumen, gambar, musik, dan konfigurasi pengguna. Partisi home terpisah memungkinkan pengguna untuk mempertahankan data pribadi mereka bahkan saat melakukan reinstalasi sistem operasi. Dalam konteks dual booting, pengguna dapat memilih untuk menggunakan partisi home yang sama untuk kedua sistem operasi atau membaginya menjadi partisi home terpisah. Pengguna partisi home dapat memberikan akses yang mudah dan konsistensi dalam pengelolaan data pribadi mereka, sementara partisi home terpisah memberikan isolasi yang lebih besar antara kedua sistem operasi. Dan yang terakhir, itu ada boot partition, berisi file-file yang diperlukan saat booting sistem operasi, termasuk bootloader, kernel, dan file konfigurasi boot lainnya. Setiap sistem operasi yang diinstal dalam dual booting akan memiliki partisi bootnya sendiri. Memisahkan partisi boot untuk setiap sistem operasi memungkinkan pengguna untuk mengelola bootloader dengan lebih baik dan mencegah konflik antara sistem operasi yang terpasang. Selain itu, partisi boot ini memungkinkan pengguna untuk mudah mengkonfigurasi bootloader dan memperbaiki masalah booting tanpa mempengaruhi sistem operasi lainnya yang sedang berjalan. Dengan memahami fungsi dan peran masing-masing partisi yang sudah dijelaskan tadi, pengguna dapat mengatur dual booting dengan lebih efisien dan meminimalkan resiko konflik atau kehilangan data. Hal ini memungkinkan pengguna untuk memanfaatkan keunggulan dari masing-masing sistem operasi yang terpasang tanpa mengorbankan kinerja atau keamanan sistem. Dalam pengaturan dual booting, penting untuk merencanakan partisi dengan cermat dan memperhitungkan kebutuhan spesifik dari setiap sistem operasi yang akan diinstal oleh pengguna. Cukup segitu saja yang dapat saya jelaskan mengenai dual booting. Selanjutnya kita akan masuk pada tutorial dual booting Windows XP dan Linux Ubuntu. Jadi pertama yang kita lakukan itu kita refresh dulu laptop kita biar nanti prosesnya lancar, kemudian masuk ke VirtualBox. Nah, di sini jika kita masuk, tampilan pertama VirtualBox akan seperti berikut. Nah, di sini ada Tools, kemudian ada General, System, Display, Storage, Audio, Network, dan lain sebagainya. Kemudian untuk membuat dual booting, kita masuk ke New. Di sini kita ketikkan nama sesuai dengan keinginan kita. Saya akan menuliskan Aprilia Maharani dalam kurung ACC. Nah, jika sudah, kita masuk pada tipe. Di sini tipenya Microsoft Windows dan pilih yang Windows XP 64 bit. Kemudian klik Next. Kemudian di sini ada Create Virtual Machine-nya. Pilih saja yang 512. Atau tidak usah dirubah, itu langsung ke 512 atau 4 MB, kemudian klik Next. Create a virtual hard disk now, tetap itu, kemudian langsung klik Create dan ubah ke VHD atau virtual hard disk. Klik Next.
Di sini itu tetap, lanjut next. Dan untuk yang bagian file location and size itu pilih 50 GB atau jika tidak bisa pilih yang mendekati 50 GB atau 49 di sini saya memilihnya. Klik create. Selanjutnya jika sudah itu kita masuk ke menu setting. Pilih storage, kemudian klik empty dan optical drive-nya itu kita pilih yang Windows XP. Jika sudah, langsung klik OK. Kemudian kita langsung start. Nah, ini kita tunggu sebentar. Di sini prosesnya emang lumayan lama buat nginstal yang Windows XP sama Ubuntu. Kita klik continue, kemudian F8. Jika tidak bisa F8, itu bisa shift F8. Kemudian ini kita langsung enter lagi. Di sini kita pilih yang bagian atas. Kemudian enter dan tunggu sampai prosesnya selesai. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini masih proses penginstalan. Kita tunggu sampai semuanya berhasil untuk dilakukan install. Kemudian kita bisa sambil menyiapkan kode yang akan dimasukkan nanti pada Windows XP dengan cara masuk pada file Windows XP yang telah diinstal atau di-download yang ada di folder. Kita klik kanan. Ini kita X, saya kena pencet klik 2 kali. Kita X saja, kemudian kita bisa melakukan klik kanan.
ke bagian properties, kemudian ini general key yang akan kita masukkan nanti. CDK-nya itu VCF, yang sampai seterusnya itu ntar kita masukkan. Nah, ini kita bisa lanjut. Kita klik, kemudian kita isikan saja namanya. Di sini saya menulis Aprilia Maharani, ACC. Kemudian yang bagian bawah itu saya tulis ACC, yang bagian atas saya tulis Aprilia Maharani 002. 002 itu NIM saya. Kemudian di sini kita masukkan key-nya sesuai yang ada di general key tadi. Kita masukkan satu persatu sampai semuanya selesai. Jika sudah, kita pastikan kembali jika semuanya benar, karena kalau ada kesalahan itu bisa ngulang dari depan. Ini adalah kelemahan dari dual booting. Nah, jika semuanya sudah dipastikan benar, lanjut next. Ini kita tidak perlu diapa-apakan lagi. Kita lanjut saja. Kemudian untuk yang bagian ini kita ubah ke Bangkok Hanoi Jakarta. Kita cari terlebih dahulu. Untuk pemilihan ini bisa disesuaikan dengan keinginan kalian. Jika sudah ketemu, kita cek lagi, kemudian klik next. Untuk bagian ini, kita biarkan saja, tidak perlu dicentang. Karena memang itu tidak bisa untuk dicentang, jadi kita lanjut saja. Kita klik next, kemudian kita tunggu lagi prosesnya sampai selesai. Di sini kita bisa baca-baca dulu. Kemudian jika memang tidak perlu, kita langsung klik next. Nah, di sini kita juga bisa lanjut saja. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Ini membutuhkan waktu yang lumayan lama.
Nah, di sini sudah mulai masuk ke Windows XP-nya. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk menginstal dan memasukkan Windows XP ini ke VirtualBox. Di sini kita bisa coba-coba dulu atau kita bisa langsung untuk matikan Windows XP-nya. Karena kita akan lanjut menginstal atau memasukkan Linux Ubuntu. Di sini kita turn off Windows XP-nya. Ini kita bisa langsung X dan kita kembali ke tampilan utama VirtualBox. Di sini kita masuk ke setting lagi, kemudian storage, dan ini kita mau Ubuntu, Linux Ubuntu. Nah, kita udah masuk ke bagian setting, ke menu storage, dan kita akan mengubah Windows XP yang tadi ke Linux Ubuntu. Nah, caranya di sini kita bisa klik Windows XP yang sebelumnya di bagian IDE. Kita klik, kemudian kita pilih di bagian seperti kaset biru itu, dan pilih Ubuntu, Linux Ubuntu. Nah, jika sudah selesai, kita pastikan lagi, lalu klik OK. Setelah itu, kita start. Kita tunggu terlebih dahulu. Nah, kemudian kita akan masuk ke bagian install. Di sini bagian utamanya, di bagian welcome, kemudian kita pilih bahasa Inggris dan langsung klik install Ubuntu. Untuk bahasanya sendiri, di sini kita bisa bebas untuk memilih ya. Di sana ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris, Espanol, dan lain sebagainya. Di sini saya milih bahasa Inggris. Kemudian, ini kita langsung saja klik continue. Setelah itu, kita pilih something else, kemudian continue. Di sini saya akan melakukan secara manual. Jadi kita pilih something else, kemudian kita masuk pada bagian installation type. Di sini kita bisa klik continue. Nah, jika sudah, kita akan masuk ke bagian ini dan kita pilih free space, dan untuk menambah partisi kita klik new partisi atau plus. Di sini saya akan membuat sekitar 4 partisi. Yang pertama kita ubah dulu di bagian MB-nya itu. Kemudian pilih logical.
Dan di bagian ini kita pilih yang boot. Cek lagi, jika sudah semua, kita bisa langsung klik OK. Nah, jika sudah, kita bisa lanjut lagi dengan cara menambah partisi di free space, kemudian plus, ubah lagi, untuk size-nya, pilih logical, kemudian kita pilih lagi, di sini kita akan pilih yang swipe. Kita cek, kemudian jika sudah benar, bisa langsung klik OK. Lanjut, klik lagi free space plus, ubah size, kita tulis 5000, logical, kemudian kita pilih yang slice. Cek, kemudian klik OK. Kita lanjut di free space lagi, klik plus. Untuk size-nya kita biarkan saja. Kita pilih logical. Selanjutnya kita akan mencari yang home. Cek lagi dan klik OK. Jika sudah semua, kita bisa mengeceknya agar tidak terjadi kesalahan. Karena kalau terjadi kesalahan itu, untuk bagian dual booting ini bisa melakukan dari awal lagi. Makanya dari tadi saya harus memastikan kalau saya memasukkan semuanya atau melakukan langkah-langkahnya dari awal sampai akhir itu benar. Jika sudah, klik continue. Nah, di sini kita bisa melihat-lihat lagi. Kita benar-benar harus teliti saat melakukan dual booting. Kemudian di sini kita masuk pada wilayah. Di sini sudah benar saya memilih Jakarta. Dan selanjutnya, jika sudah, kita bisa melakukan continue. Klik continue. Kita tunggu terlebih dahulu, kemudian di sini untuk choose your keyboard layout. Di sini saya memilih English US karena menggunakan bahasa English yang US. Selanjutnya, jika sudah, karena di sini kita nggak ada tombol klik continue, kita bisa menggunakan tab di keyboard kita. Kita tab sebanyak 4 kali atau 3 kali sampai menuju ke continue. Jika sudah sampai pada tombol continue, kita bisa klik enter. Di sini kita bisa memasukkan nama sesuai dengan keinginan kita. Saya akan menulis Aprilia Maharani 002. Kemudian untuk password itu kita bisa pakai, bisa juga enggak sesuai dengan keinginan kita. Jadi di sini saya menuliskan itu passwordnya 1 sampai 6. Nah, jika sudah selesai, kita masukkan lagi untuk konfirmasi password kita udah bener apa enggak. Setelah itu kita baca-baca lagi, kemudian untuk continue itu bisa lakukan dengan tab seperti yang tadi, seperti sebelumnya. Jika sudah sampai pada continue, kita lanjut klik enter.
Nah, di sini kita di tahap installational system lagi. Welcome to Ubuntu. Nah, kita tunggu dulu prosesnya. Di sini yang membutuhkan waktu lumayan lama. Jadi kita tunggu terlebih dahulu sampai semuanya selesai diinstal. Di sini kita tidak perlu mengklik atau memilih apapun karena kita hanya perlu menunggu saja. Kita bisa abaikan untuk yang bagian ini dan kita tunggu sampai proses instalasinya selesai. Nah, jika sampai pada bagian ini, langsung klik Restart Now. Untuk bagian ini, saya rasa kita mungkin bisa baca-baca terlebih dahulu. Dan ternyata untuk bagian ini kita bisa langsung matikan dulu Windows-nya. Kita bisa turn off terlebih dahulu. Nah, jika sudah, nanti akan muncul di bagian Ubuntu. Jadi ini kita sudah berhasil buat. Kenapa kayak tadi? Karena emang prosesnya seperti itu, kadang seperti itu. Jadi kita bisa langsung mengklik yang turn off tadi. Kemudian di sini kita udah masuk ke Aprilia Marani 002, masukkan passwordnya. Di sini saya menulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jika kita sudah berhasil masuk, itu tampilannya akan seperti ini. Ubuntu Desktop. Ini sudah masuk. Kita juga sudah bisa menggunakan Ubuntu dan Windows XP sekaligus. Nah, jika sudah semua, ini sudah berhasil, tandanya udah berhasil kalau udah masuk ke bagian ini. Kita bisa langsung shutdown
Linux Ubuntu-nya. Nah, jika sudah, semua ini adalah proses dari dual booting, dan dual booting Windows XP dan Linux Ubuntu sudah berhasil dilakukan. Dan terkait masalah-masalah yang ada pada instalasi dual booting ini, saya rasa yang pertama itu terkait waktu yang cukup lama dalam penginstalan. Hal ini bisa kita cari solusinya misalnya dengan kita pastikan dulu laptop kita itu udah kita refresh, udah kita bersihkan semuanya sehingga untuk proses-prosesnya itu bisa berjalan dengan lancar, atau kita juga bisa memastikan terkait jaringan internet kita itu, dan hal-hal lain yang mungkin bisa mempengaruhi dari lamanya proses penginstalan ini. Kita juga bisa memastikan penyimpanan kita itu masih banyak atau tidak, karena untuk dual booting ini membutuhkan memori yang banyak. Selain itu, kenapa tadi saya lumayan lama untuk mengklik next atau continue-nya, itu karena saya memastikan kembali langkah-langkah yang saya gunakan itu sudah benar atau belum, sudah sesuai atau belum. Karena jika terjadi salah dalam langkah atau pengisian apapun di dual booting ini, itu bisa terjadi masalah yang tidak kita inginkan, dan kita paling parahnya itu kita bisa melakukan ulang dual booting-nya dari awal. Nah, dan yang terakhir itu yang barusan, yang ada tulisan kata-kata, jika terjadi seperti itu, prosesnya lama, dan tidak ada kemajuan dalam waktu yang lama, kita bisa langsung meng-close programnya. Kemudian kita bisa masuk lagi dan akan kembali seperti semula, dan programnya akan tetap aman. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi saya dan juga teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.